Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tidak meragukan teman-teman insyaallah sudah salat berjamaah. Insyaallah. Yang hadir kan mukanya muka sorga nih. Saya justru yang minta didoain supaya bisa sesoleh bapak-bapak semua, kawan-kawan semua. Saya juga tidak meragukan saudara-saudara insyaallah sudah pada gemar bersedekah. Saya juga tidak meragukan saudara-saudara insyaallah sudah pada ngebut-ngebutan soal ngapal Quran, soal baca Quran, ngatamin Quran, bahkan sama artinya. Enggak meragukan, insyaallah tidak meragukan. Saya juga tidak meragukan insyaallah teman-teman sudah pada pelaku ya duha. Bukan cuma 2 rakaat tapi 8 amin. Insyaallah. Ya, begitu ya? Begitu enggak? Baik sangka orang jadi doa loh. Amin ya. Tahajudnya juga begitu 8 tak witirnya 3. Udah begitu insyaallah. Saya yakin saudara sudah menjadi orang yang banyak kebaikannya dan amal solehnya. Nah, tinggal ajak yang lain, itu aja. Dan sebaik-baik yang diajak siapa? Pertama pasangan hidup. Mau ngaji kok serumah sendiri-sendiri, berdua lah, gitu kira-kira. Siapa yang perlu diajak lagi? Ya anak turunan gitu. Pembantu barangkali kalau punya pembantu, sopir barangkali kalau punya sopir, keluarganya pembantu, keluarganya sopir, terus gitu. Kakak, adik, ponakan, besan, seluruhnya. Mulai ajak bareng-bareng dan bener-bener bareng-bareng. Misalkan situ sholat duha, bilang sama istri situ 1 rakaat, saya 1 rakaat ya. Bingung ya? Maksudnya ini udah pada on belum nih? Kayak kepagian nih kayaknya nih. Belum on ini. Belum on. Ya. Biasanya kalau begini on nih, ini enggak on. Udah on belum? Udah. Udah baik. Kalau gitu kita baca Al-Fatihah lagi deh. Al-Fatihah. Ada 2 kemungkinan sebab kalau ceramah terus nggak ada respon tuh kemungkinan 2. Yang pertama sound system nggak nyampe. Yang kedua emang belum on, belum nyambung. Bagaimana lu ceritanya duha satu-satu? Walaupun bersama gitu. Ente nyengir aja enggak. Nyengir enggak itu enggak on. Atau masih ada kemungkinan yang lain Ustaz. Kemungkinan yang lain terpesona begitu. Betul Ustaz. Iya. Terkagum-kagum. Ini enggak on juga tuh. Biasa aja gitu. Jadi saya udah yakin lah ente pasti udah duha. Tapi mbok duha berdua sama istri. Sama anak keturunan. Ayo kita sholat duha. Jangan sendiri aja begitu. Jangan. Kayak saya dengan izin Allah SWT ngajak santri-santri. Ayo duha. Gitu. Ngajak. Ibadah jangan sendirian. Ente sholat Jumat. Yakinlah udah sholat Jumat. Gak mungkin muka-muka kayak ente ini gak sholat Jumat. Insya Allah. Bahkan mungkin ada yang sholat Jumat sejak dari hari Kamis. Nah mulai respon nih. Ini ada nih on udah ini. Ini on. Gue bingung juga nih kalau sampai gue bilang begitu masih nggak on. Gue salam aja udah. Iya, percuma soalnya. Ada nggak orang sholat Jumat mulai dari hari Kamis? Nggak benar, kurang ngaji berarti. Ada nggak orang sholat Jumat sejak hari Kamis? Nggak mungkin, nggak ada, ngawur aja. Saya sejak hari Sabtu malah udah sholat Jumat. Iya, gue udah niat kalau panjang umur. Sampai Jumat berikutnya, insya Allah ya Allah saya tidak akan tinggalkan sholat Jumat. Lah, saya dihitung sejak saya niat bos. Iya. Makasih iya. Iya mahal tuh. Bilang iya itu mahal. Kenapa? On berarti. Sholat Jumat kok karyawan kayak yang lain ada 200 nyelonong. Bayar sendirinya, lu masuknya sendirian. Sholat Jumat sendirian, lu masuk surga sendirian. Malah kalau bisa nggak ada yang lain, jangan begitu. Jangan begitu.
Ini lagi ada rapat nih, lagi ada rapat pimpinan, lagi ada rapat kemudian di kepala-kepala divisi. Saudara OB gitu, nggak masalah, ketok pintu. Izin Pak, maaf mengganggu, ngingetin, ini hari Jumat. Makasih ya. Gitu. Besok nggak takut dipecat Ustaz? Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Yang mecat besok bakal jadi OB dia. Yeah. Bakal jadi OB dia Ji. Ngajak orang, saya udah yakin, percaya, dan ini husnudzon menjadi doa bahwa saudara sudah sholat berjamaah. Tapi pertanyaannya, setiap saudara ke masjid kan melewati itu kanan kiri, tetangga kanan kiri. Mbok ya samper itu loh. Samper 1, 2, 3 dari mulai Johor nyamper sampai masjid asar. Nah, alhamdulillah. Datang dari pagi hari, bawa makanan, pisangkah, apakah begitu? Assalamualaikum Mas, waalaikumsalam. Doyan pisang nggak? Doyan. Nah ini pisang buat ente. Apa agenda hari ini? Hari Sabtu ini agendanya nanti siang? Nggak ada kayaknya. Jangan sampai nggak ada ya. Zuhur berjamaah. Kalau nggak sholat zuhur, saya tarik nih pisangnya. Nah, alhamdulillah. Buat penceramah ini on penting. Buat MC on penting. Kalau enggak on mundur. Emang begitu. Lihat track lain. Kalau enggak on lihat sisi lain. Kalau enggak on jajal dengan cara yang lain. Kalau enggak percuma. Komunikasi itu harus dua arah. Kalau yang diajak bicara, saudara-saudara semua 10 dikurang 1 berapa? Bukan 9 tapi 19. Udah kalau begitu duduk di sampingnya. Duduk sampingnya. Kasih air putih hangat. Kayaknya kemasukan nih orang. Ajak tetangga kanan kiri. Assalamualaikum. Enggak sholat berjamaah. Minimal begitu. Minimal. Tentu orang lain saudara ajak. Orang rumah enggak. Iya yang bener aja. Gitu dong. Orang lain saudara kasih tahu, orang rumah enggak, yang bener aja. Kasih tahu lah. Saudara insya Allah sudah pada ngaji, yakin. Tapi saudara soleh sendirian. Ibu menjadi ibu yang solehah sendirian. Enggak mau ngerti tuh suami ngaji apa enggak. Enggak mau ngerti anak-anak ngaji apa enggak. Enggak ada kebersamaan dalam beribadah. Nah inilah yang dimaksud sama Abi Bakhtiar. Ini yang dimaksud sama Ustadz Bakhtiar. Ini dimaksud dengan Eki Bakhtiar. Ini dimaksud oleh EKL. Masuk surga rame-rame. Kalau perlu dirubah sedikit. Jangan bareng-bareng, gantian. Misal saya, istri saya, Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah. Semua megang Quran. Sudahlah, insya Allah. Bukan soal banyak-banyak juga kok. Ini soal insya Allah kita punya amal, mudah-mudahan ada asar, ada bekasnya. Bayangin coba 7 orang ngebut semua bacanya. 7 orang ngebut semua. Berisik. Tentu cakep, bagus, oke, clear. Laksanakan. Tapi kalau bisa yang ini pun dilaksanakan. Yang ini insya Allah bekasnya ada. Bagaimana caranya? Mama, kakak, Kak Wirda, Kak Komi, Kun, Hafiz, Aisyah denger ya. Kan masih kecil dia. Belum bisa baca lancar. Buka Al-Mursalat gitu. Nanti Aisyah seperti yang paling jago. Buka-buka gini. Padahal gak bisa baca dia. Biasanya begitu. Wow. Kak, tolong tuh. Sudah? Buka Al-Mursalat. Misal contoh. Siapa nih yang memulai duluan? Gitu. Mahal tuh. Suami istri yang sejak menjadi suami istri sudah bersama-sama, ketika kemudian punya anak dia bersama lagi. Nambah anak tetap bersama lagi terus. Tapi suami istri yang begitu dari awal sudah nggak bersama-sama, tidak ada momen kebersamaan. Zaman dulu kita di keluarga Betawi, keluarga Jakarta, tidak tahu dari suku yang lain juga insya Allah sepertinya begitu. Tiap malam Jumat kita yasinan. Sebelum kemudian datanglah yasinan tuh bid'ah misal gitu. Ya itu
ilmu. Terima kasih kita dikasih tahu. Tapi sisi lain apa? Sisi lain nggak ada lagi kita yasinan. Itu ya, saya lihat sisi psikologi ya, sisi sosial, bukan sisi soal hukum. Soal hukum mungkin bisa dipertanyakan. Emang ada yasinan malam Jumat? Oke, right? Oke. Panjang judulnya nih, panjang judulnya. Kalau bicara panjang judulnya. Tapi sisi lain coba lihat. Betapa indahnya kita zaman kecil dulu. Maghrib kita udah mandi. Kemis semua udah pada pulang. Abang-abang, saudara-saudara yang pada kerja. Jam 5 disuruh parkir. Kenapa? Karena abis maghrib kita ngumpul baca doa arwah zaman dulu. Doa arwah ngirimin Fatihah. Fatihah ila hadrati, ada tulisannya tuh A, B, C, D, E, F, G gitu. Saya bilang ini lepas dari soal hukum. Saya orang nggak ngerti apa-apa. Tapi sisi sosialnya, yang begini ini akhirnya kita kehilangan gitu. Kebersamaannya tuh kadang-kadang, iya benar. Oke kalau yasinan enggak, ya Al-Kahfian deh. Kalau emang nggak ada yasin malam Jumat, oke Al-Kahfian. Nah ketika Al-Kahfian itu, coba baca dengan cara yang seperti ini. Bukan baca bersama-sama, tidak. Tapi coba baca berganti-ganti. Si kakak yang pertama duluan. Saya kakak yang baca duluan. Ayo silakan. Ayo semuanya a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai dia baca. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Apa artinya Kak? Coba baca. Segala puji bagi Allah bla 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 bla. Geser ke Kumi. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Geser ke Abang Kun. Geser ke Bang Hafiz. Geser kemudian ke Aisyah. Aisyah nggak bisa baca. 5 orang, 6 orang yang mengelilinginya ngasih tahu. Aisyah, makithi fihi abada. Lanjut Mama. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Lanjut lagi sebelahnya terus begitu. Subhanallah, cakep. Saya punya anak laki-laki 2. Salat malam. 2 rakaat selesai mundur saya. Abang maju. Jadi imam. Saya tahu mungkin belum sah, enggak ada urusan. Jangan begitu taat. Masa enggak ada urusan? Ini kan soal masalah keterima apa enggak ibadah. Enggak, gua mau kebersamaan. Sholatnya sholat lail kok. Bukan sholat fardu. Kali gitu sholat asar. Nih, hati-hati kalau enggak hati-hati. Kali gitu, ini sholat fardu. Bukan, ini sholat lail. Kecuali saya sholat fardu. Sholli fardul asri, 4 rakaatin. Ya, imaman. Saya jadi imam. Allahu Akbar. Begitu 1 rakaat mundur. Maju bang. Masih on. Enggak akan sholat lain. Abang maju ke depan. Dia baca lagu-lagunya dia terserah. Ini namanya kebersamaan. Begitu masuk 2 rakaat yang ke-3 berikutnya, Bang Hafiz masuk rakaat ke-4 berikutnya, 2 rakaat yang ke-4 berikutnya misah. Yang laki betul laki-laki, yang perempuan betul yang perempuan. Siapa yang menjadi imam? Istri saya. Kira-kira begitu. Ada 2 grup nih. Jangan dewek-dewek, nggak enak. Tetep nggak enak. Doa, ente borong semua, mentang-mentang jadi bapak, ente borong semua, nggak boleh ada yang doa. Gue lo, awas lo. Tugas lo pada amin, paham? Jangan begitu. Papa dulu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadiin Papa gubernur 2017. Amin. Habis itu jadiin wakil presiden 2019. Amin. Tengah jalan jadi presiden 2020. Amin. Ya doa sih, masa doa emang apa? Orang gak minta sama Megawati sih, mintanya sama Allah.
Nggak minta sama Romi, mintanya sama Allah. Nggak minta sama Dzulkifli, mintanya sama Allah. Lu nyalain gue minta apa aja sama Tuhan gue, bebas. Bebas. Bebas, jangan minta gubernur DKI. Kalau minta jadi wali kota New York aja boleh. Boleh. Cuma malaikat kan bilang kejauhan, sob. Ayo dong doa gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Papa ini lagi ada kerjaan begini begitu. Papa juga ada usaha begini begitu. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kami. Oke. Mama silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Papa nggak kawin lagi. Mudah-mudahan. Standar doanya begitu tuh. Saya bilang jangan begitu doanya. Nanti diuji oleh Allah. Diuji malah diuji. Jadi doanya yang bagus gimana istri? Papa suruh jadi kawin kalau lagi. kalau doanya jangan sampai suami nggak kawin lagi, bakal diuji dengan hal itu. Oh. Bener. Jadi doanya suruh kawin lagi. Kalau dia nggak berdoa, nanti bakal diuji nih, suaminya bakal kawin lagi. Oh. Kalau nggak berdoa? Iya, bingung kan jadinya. Gue mesti gimana? Nggak, bercanda ya bos ya. Bercanda ini dalam rangka on. Ya. Ngaji penting penting supaya masuk. Respon itu akan membuat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ikut menerima. Saudara yang dirahmati Allah, doa bareng bersama. Kenapa sih suami dibikinkan kopi oleh istri? Apakah suami tidak bisa begitu bikin kopi sendiri? Enggak bisa lah. Tapi kalau lu jadi Amerika banget, segala sesuatu dikerjakan sendiri, individual. Di kita kan subhanallah. Kadang saya kalau dilihat sama orang, widih, Ustaz tas aja pakai dibawain. Loh, saya ketika jadi murid pengen banget bawain tas kiai. Kenapa? Rasanya kok berkah gitu. Justru saya setelah jadi kiai, nggak dibawain tuh tas, saya seperti pelit, nggak membagi keberkahan itu kepada murid. Itu bukan soal nggak bisa melakukan sendiri, bisa bos. Saya pengen beli mobil, bisa beli sendiri. Tapi saya kasih kesempatan jamaah, beliin lah. Matre nih Ustaz. Enggak segitunya kali. Paham? Kenapa kemudian suami, betul, mengambil bagian yang menjemur. Sedangkan si istri yang kemudian nyuci dan meres begitu. Ini ambil bagian, take the other part. Ambil partnya orang lain begitu. Cakep lu, cakep. Gantian pas buka puasa jadi ibadah kebersamaan. Pas sedekah, antum sedekah sendiri. Saking nggak pengennya orang lain tahu, suami pun nggak boleh tahu, istri nggak boleh tahu, anak-anak nggak boleh tahu. Ya nggak begitulah. Ajak berdua istri, ajak anak-anak, ayo. Nanti bagi-bagi ya, anaknya sini Kak Wirda, anak yang sini Kak Kumi, anak yang sini Abang Kun, Bang Hafiz, Dede Aisyah, ya. Nanti papa yang sono, protes emaknya, protes. Alah, giliran janda muda aja papa. Emang kebetulan jatuhnya pas di situ. Tapi emang udah dihitung. Giliran begini on loh. Tadi enggak on. Paham bos? Enak, saudara pasti bisa lah. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Bisa lah, yakin. Tapi anak saudara, istri saudara, pembantu saudara masuk surga sendirian. Jangan begitulah. Dek, tinggalkan dulu. Nah, matiin dulu. Pembantu, semua pembantu, 7 orang pembantu. Kaya banget tuh. 7 orang. Ayo semua stop. Ini udah masuk waktu duha. Udah hari lain kita nggak bareng-bareng. Jangan sampai hari Sabtu Ahad kita nggak bareng-bareng. Wah, indah bos, indah. Bisa sendirian wudhu, bisa. Jangan dong, bikin keran sebanyak anggota keluarga. Beda kan rasanya. Mudah-mudahan saudara dikasih kesempatan oleh Allah SWT punya rumah yang seperti itu. Benar, lain bos, beda. Oke lah sendirian, kerannya cuma satu. Apa salahnya saudara nungguin?
Apa salahnya? Cari keriting momen seperti ini. Buat momen seperti ini. Coba, yang belum nikah mana? Belum nikah. Oke, tutup kupingnya. Tutup. Yang ini gue mau ngomong buat yang udah nikah. Ntar aja deh, gak enak gue ceritanya. Kebersamaan bos. Pleng, begitu Johari. Bercanda lah. Bercanda. Lagi di mana saya? Gitu. Lagi di dapur pak. Pindah dong, geser. Gitu. Tapi sama istri. Enggak Pak Ustadz, saya emang gak pernah berzina sama perempuan begitu. Wah, saya lebih sama laki-laki. Masalah. Oi, kebersamaan. Bongkar dikit kamar mandi. Bikin keran sebanyak anggota keluarga. Rasakan bedanya. Ayo, bismillah kita wudhu bareng-bareng. Biasanya nih wudhu orang lain mulu, kanan kiri. Orang lain mulu, kan begitu. Orang lain mulu, betul? Tapi sekarang yang di kanan kiri suami, kanan kiri kemudian istri, kanan kiri anak pertama, anak kedua, Allah. Apalagi kalau ente punya engkong, udah gak bisa jalan, bopong bareng-bareng, basuhkan dia punya kak, itu top. Apalagi kalau bisa ngapalin Quran bareng, wah. Istri setoran sama suami, suami setoran sama istri. Bah, setoran nih, subhanallah. Oke. Papa siapin kembalian sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep tuh. Ada begitu. Kalau enggak ada, lakukan. Indah, asli indah. Oh Ustaz, saya belum punya suami. Sama siapa kek? Lah kenapa ketawa? Emang sama siapa? Sama laki orang. Ya nggak mesti kan. Sama saudara, sama ustazah, sama ustadz ente. Betul. Hatta sama tiang aja beda kok. Sama tiang saya begitu. Tiang dengerin gua baca. Gitu. Saya begitu zaman dulu. Sama tembok. Tembok denger ya. Lo nanti bersaksi di hari kiamat nanti. Oke? Bahwa lo pernah denger gua ngaji. Sekarang lo dengerin baik-baik omongan gua. Tapi lo jangan jawab. Kalau lu jauh gue bingung. Saudara baca di depan suami, saudara baca depan Allah indahnya. Sementara 5 anak yang lain mendengar. Keren. Iqtaraba linnasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun. Anak pertama protes. Wahum, bukan fa. Oh iya wahum. Iqtar, gitu loh. Momen-momen begitu. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Saya beberapa waktu yang lalu, mungkin ada 5-6 tahun yang lalu, Ustaz, mau wisuda kira-kira 12 ibu-ibu. Salah satu yang saya wisuda dengan izin Allah, itu berhasil menghafalkan Quran bersama 2 anaknya. 4 anaknya. Kenapa kok bisa begitu? Kan saya tanya. Kenapa Bu bisa begini? Ya saya setiap habis ngapal, saya minta anak pertama megangin Quran. Tolong kemudian cek bacaan mama gitu. Ngapal nih, pegang sama anak yang pertama. Anak yang 3 disuruh denger. Ini bos, ini. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. 4 anaknya, yang 1 megang Quran, 2 megang Quran, 3 megang Quran, 4 megang Quran, dengerin mamanya setoran sama anak-anaknya. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Coba sekalian buka. Surat apa tadi? Al-Anbiya. Buka sekalian. Kalau saya salah tolong betulin. Saya setoran sama jamaah, gitu kan ya? Alhamdulillah. Surat Al-Anbiya, surat ke-21, sekaligus mengakhiri tausiah saya. Insyaallah nanti akan disambung nanti dengan yang lain-lain. Kebersamaan.
Saya bukan nggak bisa ceramah sampai Johor, bisa, cuman berarti nanti saya telat ke Palembang ya kan begitu. Nggak nyambung. Kenapa? Lagi buka Quran. Sudah Al-Anbiya ayat surat ke-21. Oke? Ketemu? Siapa yang sudah ketemu? Buka handphonenya Al-Anbiya ayat pertama. Mulai dari ayat pertama. Bayangkan saudara adalah si ibu yang tadi. Anak-anak megang Quran. Akan siap-siap ngebenerin bacaan. Dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Kemudian si ibu nyuruh anak yang kedua megangnya. Kakak kasih Qur'annya. Atau kakak perhatikan lagi, mama mau baca lagi dari awal. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basharum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Geser kakak nomor 3 gitu. Geser kakak nomor 4. Ternyata begitu berjalan sekian lama, 4 anak ini sepakat. Malu sekali kita. Malu sekali kita. Kok mama ngapal kita pakai Quran? Maka ada satu hari kata si ibu ini, di mana dia datang kepada anak-anaknya. Abang, kakak, ayo ngumpul, mama mau setoran. Siap ma, duduk dia. Ceder, duduk. Loh, mana Qurannya? Kami udah hafal juga mama. Ah, Masya Allah. Inilah cerita dia. Kenapa? Karena efek tadi kebersamaan. Orang tua yang jualan es mambo, jahit, ngedarin barang-barang kreditan. Misal. Oke? Masukin kerupuk. Dari kanan ke kiri, kanan ke kiri punya warung. Dari satu warung ke warung yang lain. Berpeluh keringat. Tapi karena dia sayang sama anak yatim yang dia punya, dia tidak pengen anaknya ini jatuh jadi miskin seperti dia. Lalu dia bilang kepada anaknya, nak, belajar saja urusan kamu. Urusan mama nyari duit. Pak, anak ini gak bakal sayang sama orang tuanya. Yakin. Betul, Ustaz? Supaya sayang gimana? Ikut nak. Kamu bawa termos yang kecil, mama bawa termos yang gede. Anak ini nanti akan cinta sama mama. Tapi yang orang tuanya bilang, sudah, urusan kamu belajar, urusan kamu itu belajar, urusan kamu itu belajar. Anak gak boleh megang sama sekali urusan orang tua. Anak ini gak ada rasa. Gak ada rasa. Gak ada rasa. Gak ada rasa tuh. Besok ketika anak ini jadi orang kaya, dia gak akan melihat, gak akan mendengar, gak akan merasakan penderitaan dari ibunya. Ini yang mengakibatkan anak-anak yatim. Padahal ibunya sudah kemudian berjuang hebat betul. Kata ibunya, pagi jadi siang, siang jadi sore, sore jadi malam, malam jadi pagi, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Tapi anak lupa sama dia. Enggak diajak. Jangan pak, bapak jago bengkel, tetap ajak anak sini. Jangan main dreng. Ah udah bener mobil sini, sini. Jangan. Tolong ambil kunci 12 gitu. Ambilin kunci 15 begitu. Ambilin ban gitu. Ambilin ini gitu.
Atau minimal ambilkan air buat papa. Minimal itu. Duduk lagi anaknya. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Anak yang pertama kemudian ngacung tangan. Mama, boleh saya ikut baca? Bal qalu adghathu ahlamin bal iftara bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Anak kedua nerusin. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Anak ketiga. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Anak yang kemudian terakhir baca. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Ibunya kemudian baca. Thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Ayat terakhir dibaca rame-rame. Laqad anzalna, ayo baca bareng-bareng. Laqad anzalna ilaikum afala taqilun. Indah bos. Mentang-mentang ente dapat hidayah mojok sendirian. Dipanggil sama mama, dek, enggak lagi ngapal. Jangan begitu. Ajak mama sekalian. Bagaimana caranya? Jangan bilang, mama dengerin Quran itu. Sebentar saya salam dulu ya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama yang baik. Mama nih gak pernah. Jangan begitu. Sederhana kok. Mama, kakak udah ngapal Quran. Boleh megangin sebentar? Cari cara. Inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya bisa menghadiahkan ide-ide ya. Setiap orang mungkin berbeda lah. Setiap orang mungkin berbeda. Ada yang momen kebersamaan adalah bukain kancing, makain kancing, bukain sepatu. Kan kita kadang-kadang suka ngelihat ya. Wih, apa itu? Suami sampai kayak gitu amat sih. Dibukain sepatu sama istri, dia nggak ngerti. Ternyata itu memang momen kebersamaan dia. Wallahu a'lam. Kan kadang-kadang kita suka lihat gitu loh. Ada seorang bapak begini gitu. Saya pernah lihat di Al-Azhar. Pernah lihat di Al-Azhar Kebayoran Baru. Bapak nu ngasih kaki gitu. Kemudian anaknya bukain. Kata anaknya, papa angkat dua-duanya gitu. Oh masih on, alhamdulillah. Yang lain bilang, masih sehat. Masih sehat pakai. Saya bilang, siapa tahu itu momen kebersamaan. Lagi ngajarin, siapa tahu. Ciptakan. Apalagi kalau saudara bisa ngelebarin. Bisa ngelebarin tetangga. Lebarin saudara. Lebarin lagi karyawan. Lebarin lagi teman. Lebarin lagi. Lebarin. Sampai kemudian jadi Ustadz Bakhtiar Nasir. Keluarga dia udah beres. Mudah-mudahan dengan izin Allah, amin. Dan seluruh ustadz-ustadzah yang ada di AKL, amin. Beres. Itulah kemudian dia mengajak keluarga-keluarga yang lain. Subhanallah. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi ya. Nanti kita agendakan pengajian di rumah dinas ya. 2017 insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.